Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Larasya Gloria Manila, perwakilan dari kelompok HIV2 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul EBN Legal Etik dalam Perawatan Pasien HIV. Adapun untuk anggota kelompok kami yang pertama ada Larasya Gloria, Nuriana Arumaisya, Aldila Ayu, Alvina Juganita, Angelina Gunawan, Anis Fitriasari, Desi Dwi Wulandari, Dewi Indah Agustina, Endang Muftia, Erlita Putriana, dan Gandesa Fitri. Baik, langsung saja masuk pada pengertian etika keperawatan. Etika keperawatan, nursing etik merupakan bentuk ekspresi bagaimana perawat seharusnya mengatur diri sendiri dan etika keperawatan yang diatur dalam kode etik keperawatan. Aspek legal etik keperawatan merupakan aspek aturan keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya pada berbagai tatanan pelayanan, termasuk hak dan kewajibannya yang diatur dalam Undang-Undang Keperawatan. Adapun pengertian dari HIV, Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) merupakan retrovirus yang bersifat limfotropik khas yang menginfeksi sel-sel dari sistem kekebalan tubuh, menghancurkan atau merusak sel darah putih spesifik yang disebut limfosit T helper atau limfosit pembawa faktor T4 CD4. Yang virus ini dapat diklasifikasikan dalam famili retrovirae, subfamili lentivirae, dan genus lentivirus. Selama infeksi berlangsung, sistem kekebalan tubuh menjadi lemah dan orang menjadi lebih rentan terhadap infeksi. Adapun penyebab dari tertularnya virus HIV yaitu menurut UNAIDS 2004, individu dapat tertular virus HIV melalui 3 cara, yaitu kontak seksual tanpa pelindung, darah yang terinfeksi pada transfusi darah, dan penularan dari ibu yang terinfeksi HIV kepada anaknya selama kehamilan, proses kelahiran, atau pemberian ASI. HIV dapat diobati dengan apa? Di pertengahan tahun 1980, obat utama bagi AIDS adalah AZT, yaitu azidotimidine, yang berfungsi untuk memperlambat reproduksi HIV pada tahap awal. Selanjutnya, di pertengahan tahun 1990-an berkembang obat antiretroviral baru yang disebut sebagai protease inhibitors, yang juga berfungsi untuk menangani reproduksi HIV dan secara dramatis mengurangi jumlah virus tersebut dalam banyak infeksi HIV yang dialami. Tetapi, tidak semua antiretroviral memblokir atau menghambat proses reproduksi virus, membantu mempertahankan jumlah minimal virus di dalam tubuh dan memperlambat kerusakan sistem kekebalan sehingga orang yang terinfeksi HIV dapat merasa lebih baik atau nyaman dan bisa menjalani kehidupan normal. Penata laksanaan HIV yaitu pengendalian infeksi oportunistik yang bertujuan untuk menghilangkan pengendalian dan pemulihan infeksi oportunistik atau sepsis. Yang kedua, terapi AZT yaitu penggunaan antiviral AZT efektif terhadap AIDS karena dapat menghambat replikasi antiviral HIV. Terapi antiviral baru, terdapat beberapa antiviral baru yang dapat meningkatkan aktivitas sistem imun dengan menghambat replikasi virus atau memutuskan rantai reproduksi virus pada prosesnya, antara lain didanosin, ribavirin, dositaidin, rekobinan CD4 dapat larut, dan vaksin rekonstruksi virus, upaya rekonstruksi imun, dan vaksin dengan agen tersebut seperti interferon. Maka perawat di unit khusus perawatan kritis dapat menggunakan keahlian di bidang proses keperawatan dan penelitian untuk menunjang pemahaman terhadap AIDS. Pemeriksaan penunjang. Untuk pemeriksaan penunjang pasien HIV, yang pertama adalah tes laboratorium serologis, yaitu tes antibody serum, screening human immunodeficiency virus dan ELISA.
untuk mengkonfirmasi diagnosa Human Immunodeficiency Virus, sel T limfosit, sel T for helper indicator sistem imun jumlah, yaitu TH yaitu sel suppressor sitopatik, dan P24 protein pembungkus Human Immunodeficiency Virus. Kadar IgG, reaksi interaksi polimeras, dan tes PHS. Yang kedua adalah neurologis, yaitu EEG, MRI, CT scan otak, EMG, yaitu pemeriksaan saraf. Yang ketiga ada tes lainnya, yaitu sinar X dada, tes fungal, scan gallium, dan biopsis, bronkoskopi atau pencucian trakeobronkial, tes HIV, USG abdomen, dan ronsen toraks. Adapun analisa kasus perlindungan hak asasi penderita HIV atau AIDS dalam substansi hukum. Indonesia telah memiliki komitmen yang kuat untuk mencegah dan menanggulangi HIV atau AIDS. Substansi hukum yang terkait dengan perlindungan hak asasi penderita HIV/AIDS seharusnya mengandung nilai-nilai sosial yang sesuai dengan, yaitu empati, toleransi, dan non-diskriminasi. Peraturan perundang-undangan di bidang hak asasi manusia, HIV/AIDS adalah struktur hukum secara luas. Di struktur hukum meliputi lembaga-lembaga yang terkait dengan penegakan hukum baik secara preventif maupun represif. Sangat dukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Subyek yang menjadi sasaran adalah masyarakat luas, dan penderita HIV/AIDS harus menerapkan prinsip kewaspadaan. Tindakan kuratif di sini hanya ditujukan pada infeksi oportunistik dari pasien penderita HIV/AIDS dan atau eksperimen dengan obat-obat yang relatif baru. Nilai toleransi. Berdasarkan undang-undang, sudah menjadi kewajiban hukum dari rumah sakit untuk memberi suatu pertolongan minimal untuk mengurangi kondisi kritis dari pasien yang masuk ke UGD. Mengingat bahwa rumah sakit mempunyai fungsi sosial dan kemanusiaan. Adapun hak pasien penderita HIV atau AIDS, yaitu hak untuk mendapat informasi yang benar mengenai keadaan, hak untuk mendapat dan memilih jenis pelayanan kesehatan sesuai dengan kehendak, hak untuk menolak cara perawatan, hak untuk memilih tenaga kesehatan dan rumah sakit yang merawat pasien, hak untuk menentukan bersama tenaga kesehatan tindakan medis yang perlu, hak mengakhiri perjanjian perawatan, hak untuk diperlakukan manusiawi dan tidak diskriminatif dalam layanan, hak mengenai bantuan hukum yang mencakup hak untuk menggugat, dan hak atas mutu lingkungan hidup yang meliputi hak atas rasa aman dan tidak dan hak untuk melihat TK medis. Kesimpulan, sebagai negara hukum berarti setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk harus berdasarkan pada hukum. Hukum sebagai sarana pengawasan sosial diharap penderita HIV/AIDS dengan nilai non-diskriminasi, toleransi, dan empati. Kasus AIDS pertama kali diidentifikasi di Bali pada tahun 1987, berawal dari seorang warga negara asing. Adapun penyebaran HIV di Indonesia saat ini hampir merata di berbagai provinsi. Hal ini terbukti dengan telah diterima laporan kasus AIDS dari 34 provinsi di Indonesia dan infeksi HIV dari 34 provinsi juga di Indonesia. Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa perlindungan terhadap orang dengan HIV atau AIDS di Indonesia belum mendapatkan perhatian dan penanganan yang maksimal maupun berbagai pihak terkait lainnya. Penguatan substansi hukum dan aparat hukum yang berbudaya hukum merupakan salah satu solusi untuk memberikan perlindungan bagi penderita HIV atau AIDS. Cukup sekian presentasi yang dapat kelompok 2 sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.